anxiety aku mulai kambuh di sore hari pada asar, pikiran nggak tenang, kadang leher tegang. Ini kenapa ya? Itu yang membuat kita sulit sembuh. Teman-teman, aku juga dulu orangnya baperan. Biasanya ini terjadi karena anxiety, dan juga kita itu belum ikhlas akan sesuatu hal, atau ada faktor genetik, ada kesalahan-kesalahan di masa lalu. Di sini aku bakal sharing lagi ya. Jadi aku sharing bukan menggurui, aku hanya ingin kalian juga sembuh ya. Aku bisa, kalian bisa, aku sembuh, kalian juga pasti sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomati sesuai pengalaman aku ya. Dan sebelum lanjut, mohon maaf aku belum bisa live karena masih capek banget badan aku. Kemarin aku habis dari Bandung ya. Kalian pernah lihat postingan di komunitas aku lagi di bis. Jadi aku lagi ada kegiatan kantor di luar ya, di Pengalengan, Jawa Barat, Bandung. Yang udah lihat, kemarin juga ada yang nanya, Bunda mau kemana? Aku ada kegiatan kantor 2 hari 1 malam. Ternyata capek banget ya, perjalanan yang berliku-liku. Alhamdulillah aku nggak mabok karena memang minum antimo ya. Sepanjang jalan itu tidur, bangun, tidur. Karena perjalanannya lumayan lama ya, sekitar 6 jam. Karena mungkin macet dan kita tuh pakai bis yang besar. Aku minum antimo dan juga minum tolak angin, jadi nyaman sepanjang hari. Begitu juga baliknya ya. Baliknya aku minum tolak angin dulu, kemudian nyampe di tempat oleh-oleh aku langsung minum antimo, tidur deh. Nyampe di Jakarta udah fresh banget badannya. Jadi teman-teman, kalau kalian juga yang perjalanan jauh, yang punya riwayat asam lambung kan pasti cemas ya. Takut mabuk nih, takut muntah. Alhamdulillahnya kemarin tuh semuanya lancar, karena memang aku udah niatin aku harus minum antimo nih. Karena kalau pejuang asam lambung itu, apalagi kalau misalnya bau bisnya udah aneh dan juga macet, pasti kita tuh ngalamin pusing. Tapi alhamdulillahnya setelah minum antimo ya, dan aku juga minum tolak angin, jadi aku kasih jarak 2 jam ya. Pertamanya minum tolak angin dulu, setelah 2 jam baru aku minum antimo. Itu semuanya aman. Sepanjang jalan kita bakalan tidur pules, nyenyak, dan sekitar 1 jam bangun lagi, lanjut tidur lagi. Seru aja sih perjalanannya, dan ini membuat aku bisa refreshing, bisa healing. Ini perdana aku jalan jauh pakai bis. Biasanya kan naik pesawat, naik kereta, tapi kemarin tuh naik bis ternyata lebih capek daripada naik pesawat sama naik kereta ya. Teman-teman, aku juga mau sharing, kemarin aku habis main paintball, luar biasa ya, aku semangat banget, aku ngerasa diri aku ternyata aku udah sembuh dari GERD, anxiety, aku happy, aku healing di situ. Kemudian juga aku ikut rafting kalian tahu ya, kita tuh naik perahu, Masya Allah banget. Tadinya aku deg-degan, aku udah izin ke pemimpin aku nggak mau ikut, takut anxiety aku kambuh. Kata teman-teman aku, kamu pasti ketagihan, dan beneran aku habis ikut rafting. Ternyata enak banget, emang sih ada di bawah arus itu, tapi luar biasa, aku senang, aku happy. Insya Allah nanti ada rezeki, kita sehat-sehat semuanya, aku pengen balik lagi sih, pengen ikut rafting sama keluarga, kayak seru banget. Jadi nggak ada takut-takut sama sekali, malahan aku teriak-teriak ya, karena bukan teriak-teriak tapi kayak seru aja gitu sama teman-teman aku, karena memang satu perahu itu 5 orang ya, menurut aku seru aja sih. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya pengalaman aku seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan ini juga aku bakal jawab pertanyaan kalian. Dan ini aku udah siapin berkas-berkas endoskopi aku ya, karena banyak sekali yang nanya, Bunda tolong dong kasih lihat hasil endoskopinya. Aku tuh udah beberapa kali kasih lihat loh hasil endoskopinya. Nah jadi ini dia hasil endoskopi aku tuh endoskopinya di Hermina tahun 2021. Dan ini ada semua ya berkas-berkas aku di sini, dan juga ada hasil USG-nya. Kemudian ada, pernah juga aku pakai KB. Di sini tuh semuanya lengkap ya. Nah, dan ini dia guys hasil endoskopi aku ya. Ini ada catatannya, jadi gasnya itu banyak. Nah, ini ya. Ini gasnya itu banyak guys. Semuanya sih masih wajar kata dokter aku, cuman yang membuat aku sesak ngap itu ada peradangan di dinding lambung dan gasnya itu banyak. Ini hasil pemeriksaannya. Kemudian ini untuk kesimpulannya, pangastritis sedang, bile reflux gastritis. Jadi aku itu kategorinya udah sedang kemarin.
Kan ada kategori ringan, kategori sedang, dan juga kategori parah. Alhamdulillahnya kalau masih kategori ringan, sedang itu masih bisa diobatin. Tapi kalau misalnya udah kategori parah harus lebih hati-hati. Jadi ini dia adalah hasil endoskopi aku. Ada gastritis ya, ada reflux, dan itu kategorinya sedang, teman-teman. Ini yang membuat aku sendawa, dan dulu tuh aku sering ngap, sesak, makanya aku memutuskan untuk endoskopi. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi ngalamin sensasi sama kayak aku, yang sering aku alami, kalian harus jaga kesehatan, jaga pola makan, atur jadwalnya 2 jam sekali ya. Dan ini obat-obatan aku, belum aku buangin semuanya sih. Ini waktu itu aku pernah tensi aku tinggi, tiba-tiba dikasih obat ini, tapi aku nggak minum sama sekali ya. Ini masih utuh. Kemudian aku juga dikasih rebamipid. Rebamipid ini adalah obat-obatan aku setelah endoskopi. Konsumsinya itu 2 jam setelah makan. Nah, ini masih aku simpan. Kenapa? Karena masih banyak yang nanyain. Bunda tolong kasih lihat dong obat-obatannya apa. Ini tuh buat tensi, karena tensi aku pernah waktu itu 140, tapi aku nggak konsumsi sama sekali. Kemudian juga aku disaranin untuk beli ini nih. Ini Fometa ya guys. Nah, ini tuh lumayan banget harganya. Fometa sama Nexium hampir 400.000. Dan ini juga ada Domperidone, tapi ini dapat dari rumah sakit. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang, sabar, tetap ikhtiar ya. Ini Lansoprazole. Jadi ini adalah obat-obatan aku pada saat aku berjuang. Karena banyak yang nanyain, banyak juga yang ngira, emang udah beneran endoskopi, Masya Allah. Aku harus buktikan dengan apa lagi sih. Tapi aku sih nggak perlu ya kasih lihat ke kalian, karena ya hanya Allah yang tahu dan hanya dokter yang tahu kondisi aku kayak gimana. Alhamdulillahnya aku saat ini bisa terbebas, normal lagi seperti sedia kala. Ya meskipun nggak sama persis banget sih, karena pada saat itu kan aku juga pemulihannya lama ya. Pemulihan aku tuh lama banget karena dikit-dikit cemas. Aku tuh anxiety ya teman-teman. Jadi kalau misalnya anxiety aku kambuh, mulai lagi sensasinya. Jadi kita harus kontrol pikiran. Nah di sini aku juga bakal bahas atas nama Mango ya. Ini banyak sekali tadi yang bertanya di video-video aku, video baru dan juga video lama. Saya itu nggak bisa tidur, cemas, berlebihan, susah kontrol pikiran, yang belum bisa saat ini, pandangan tegang terus, gimana cara mengatasinya. Nah teman-teman, jadi itu adalah sensasi anxiety. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sering-sering berbaur dengan orang-orang yang positif, melakukan hobi kita. Kalau misalnya kita suka kayak menjahit, lakukan. Suka masak, lakukan. Suka main volley, lakukan. Suka bikin kue, lakukan. Jadi apapun yang kalian sukai, coba lakukan agar aktivitas kalian nggak itu terus, dan agar pikiran kalian itu terfokus sama hal-hal yang kalian lakukan. Kemudian bawaannya tegang terus bun, jadi kita wajib banget melakukan relaksasi ya. Aku juga dulu sama, aku tuh sering tegang ya, dan kadang tuh ketakutan. Kalau ketakutan aku tuh udah mulai muncul, itu semuanya sensasinya bakalan nambah. Terutama di sore hari, aku itu dulu sering banget ngalamin sensasi di sore hari. Pada asar itu aku udah benar-benar banyak sensasinya. Perut aku mulai begang, mulai sendawa, mulai perih, ngap-ngapan. Aku tuh ngalamin dulu. Karena apa? Ternyata kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari, siang hari, itu nanti akan muncul di waktu sore, akan tayang semua di sini. Makanya disarankan pada saat pagi, siang itu kita harus makannya dikontrol, pikirannya dikontrol juga, dan harus melakukan hal yang positif. Lakukan meditasi atau relaksasi, sama biasanya juga kita kurang olahraga. Jadi pejuang asam lambung itu juga wajib banget melakukan olahraga ya. Aku tuh sering banget terbangun bun di malam hari. Kalau misalnya sulit tidur, saran aku sebelum tidur lakukan yoga kualitas tidur dulu ya. Dengerin ruqyah, dengerin musik-musik relaksasi kayak lagi di gunung atau lagi di pedalaman. Aku tuh dulu senang banget, kadang sambil ngikutin gerakan-gerakan yoganya ya, ataupun relaksasinya. Kemudian pandangan tegang. Nah ini karena kita tuh biasanya ada stres, ada trauma di masa lalu yang membuat kita tuh sulit move on. Sama halnya dengan aku. Nah kalau misalnya udah berbagai cara bun aku lakukan tapi nggak mampan, boleh ke psikiater.
Ternyata ada beberapa dokter yang menyarankan langsung ke psikiater, tapi ada juga dokter yang bilang jangan, nanti kamu ketergantungan, tergantung dokternya dan tergantung kondisi kita juga. Kalau misalnya kalian udah melakukan berbagai cara, udah relaksasi, udah meditasi, udah lakukan hobi, udah yoga, udah olahraga, tapi kok masih tegang, pikirannya masih suka cemas, saran aku bisa ke dokter agar nanti diberikan obat penenang ya, atau obat agar kita itu nggak selalu cemas. Kemudian nanti juga akan diberikan obat-obatan lambung, karena kalau misalnya kita udah ke psikiater itu semuanya bakalan tercover ya. Kita akan diberikan obat lambung juga, akan diberikan juga obat penenang pikiran agar kita tuh nggak selalu cemas. Dan kalau semuanya itu udah teratasi, asam lambungnya nggak bakalan kambuh lagi, pikiran cemasnya juga nggak bakalan kambuh lagi. Jadi kita tuh akan lebih mudah menerima, akan lebih ikhlas. Yang tadinya mungkin ada trauma, ada juga faktor genetik, itu nanti bakalan ditangani sama dokter spesialis ya, atau dokter spesialis jiwa atau psikiater. Jadi kalau misalnya kalian nggak mampan nih, udah melakukan hobi kalian, melakukan berbagai hal di rumah tapi nggak cocok, saran aku sih ke psikiater ya. Kemudian atas nama Nyimintar, Assalamualaikum Bun, kasih masukan dong, lambung aku sering kambuh kalau habis asar, kadang suka meriang, dingin, perasaan gak enak. Ini sama yang aku alami, ini adalah sensasi gastritis yang aku alami dulu. Jadi aku itu kalau udah habis asar udah beda lagi perasaannya. Yang tadinya pagi, siang, sore itu, pagi, siang, dan menjelang sore itu masih baik-baik aja, tapi kalau udah pada asar mulai sensasinya, perut aku mulai sendawa, perut aku mulai begah, mulai bunyi-bunyi, kerucut-kerucut. Itu karena apa? Karena aktivitas kita di sore hari itu udah mulai sepi. Jadi setiap sensasi yang muncul kita langsung masuk ke sini, kita langsung mikirin, langsung cemas. Aduh, ini aku kenapa lagi ya? Dan itu biasanya buat kita nggak nyaman. Ada yang kayak rasa demam, ada yang panas, ada yang ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan kalau kecemasan itu atau sensasi itu muncul di sore hari? Dari bangun tidur sampai siang hari sampai menjelang sore, porsi makannya diperhatikan, kemudian hindari bergosip, apalagi hindari berbaur sama orang-orang yang toksik ya, ataupun mungkin yang sering ngomongin orang. Jadi kalian lakukan hobi kalian, lakukan hal yang positif aja. Kalaupun pengen ngobrol sama orang, jangan obrolin orang lain, obrolin masalah kerjaan aja, obrolinnya masalah hal yang positif. Jangan ngomongin masalah penyakit, karena nanti kalau kalian ngomongin masalah penyakit itu nanti akan muncul tayang di sini. Jadi setiap obrolan kita di pagi sama siang hari itu nanti mulai tayang di sini setelah asar atau sampai mau tidur itu kadang terbayang-bayang di sini. Karena apa? Kegiatan kita tuh udah sepi, udah nggak ada. Jadi semua yang kita lakukan di pagi sampai siang hari itu nongol di sini tayang semuanya. Jadi harus terkontrol dari makanannya. Kalau misalnya siang-siang hari atau pagi harinya, aduh tadi aku makannya telat, itu nanti bakalan muncul sensasinya di sore hari. Kalau tadi aku makan cabai nih Bun, tadi makan cabai, kalau berlebihan dan lambung kalian nggak cocok, itu nanti bakalan nongol di sore hari. Kenapa sih nggak langsung dirasain di siang hari Bun, pada saat makan Bun? Karena siang hari itu kita lagi sibuk dengan aktivitas kita. Jadi sensasi apapun yang datang, kita tuh nggak menghiraukan sensasi itu karena kita fokus dengan aktivitas kita. Itu sama halnya dengan aku. Jadi teman-teman, ayo modifikasi pola hidup kalian, pola pikirnya, pola tidurnya, dan jangan begadang. Kemudian saran aku setiap sore ya mandinya pakai air hangat dulu kalau masih sering cemas. Balurin badan kalian dengan aromaterapi ataupun kutus-kutus. Kemudian setelah itu lakukan yoga. Yoga itu bagus banget. Yoga atau relaksasi, dengerin aja di YouTube, itu banyak banget, tinggal kalian ikutin gerakannya. Kemudian sering berjemur di matahari pagi juga. Pagi-pagi itu olahraganya bagus, 6:30 sampai jam 8 itu bagus banget mataharinya. Lakukan relaksasi atau lakukan stretching ya, treadmill di pagi hari. Kemudian berjemur di matahari pagi sambil lakukan pernafasan diafragma ya, tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu benar-benar ampuh banget selama kita disiplin, dan juga disiplin dari pola makan. Pemulihan itu cepat teman-teman. Yang membuat kita kambuh apa? Suka mencoba-coba makanan tertentu, kemudian pikirannya susah dikontrol. Jadi ayo mulai sekarang kita ikhlas ya, ikhtiar, ikhlas, dan jalanin aja. Jangan suka ngeluh, karena kalau ngeluh itu makin banyak sensasi. Aku ya teman-teman selalu diomongin temanku,
Bunda sekarang ya, kamu sekarang jadi berubah, nggak kayak dulu. Karena apa? Aku merasa kalau aku kayak gini-gini terus nggak bakalan sembuh. Aku itu dulu orangnya baperan. Dengerin ada yang ngomongin aku tuh nangis sepanjang hari. Aduh, aku salah apa ya? Kalau sekarang, bodo amat, terserah. Aku nggak minta makan sama kamu. Jadi kalau ada yang ngomongin aku di belakang, aku malah senang. Dosa aku berkurang kan ditanggung sama dia. Jadi kalian juga harus bisa. Aku tuh memotivasi kalian karena aku ngalamin sendiri. Aku pengen kalian juga sembuh, sehat lagi. Jadi udah ikhlasin aja lillahi ta'ala. Semua penyakit ada obatnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Yang penting kita mau berusaha, mau berjuang. Jangan, kata Bunda kan setiap penyakit ada obatnya. Jadi udah pasrah aja, nggak juga gitu. Jadi meskipun kita ada obatnya, tapi harus berusaha juga. Ayo, jangan mau kalah dengan penyakit ini. Jangan mau kalah dengan pikiran-pikiran overthinking kalian. Lakukan hobi kalian, lakukan hal yang positif. Pasti bisa. Ya, aku bisa. Masa kalian enggak? Aku juga dulu kayak ngerasa gitu dulu ya. Masa sih dia bisa? Dia aja kondisinya udah parah. Masa dia sembuh, aku enggak? Jadi aku itu bukan membanding-bandingkan diri aku sama si A, si B. Tapi aku jadikan motivasi agar aku cepat juga sembuhnya. Agar aku semangat pemulihan. Kayak gitu ya teman-teman, buat kalian yang masih banyak banget sensasi terutama di sore hari, semoga bisa sembuh cepat ya, beraktivitas lagi seperti sedia kala. Karena asam lambung ya, GERD, anxiety itu nggak enak, sangat mengganggu aktivitas kita. Jadi aku pengen kalian juga sembuh, aktivitas lagi, dan bisa berbaur sama orang-orang terdekat kalian, nggak parnoan lagi, nggak takutan lagi, nggak cemas-cemas lagi. Kayak gitu ya, semoga sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa dukung aku terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!